Hey travelers, welcome to this Poidea channel. Hopefully, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BLO, Brata Law Office. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal apa itu gugatan sederhana. Gugatan sederhana adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri dengan tata cara dan pembuktian yang sangat sederhana. Ya, walau gugatan atau model gugatan ini telah ada sejak tahun 2015 yang lalu di Indonesia. Namun barangkali hingga saat ini masyarakat awam bahkan mahasiswa Fakultas Hukum banyak yang belum mengetahui tentang gugatan sederhana ini. Gugatan sederhana ini meliputi gugatan perdata dengan penyelesaian yang sangat cepat. Jadi ini sangat membantu sekali bagi para pencari keadilan yang mengalami perkara-perkara niaga atau bisnis skala kecil sehingga berujung ke pengadilan. Jangka waktu yang relatif singkat, biaya yang relatif ringan, sangat membantu sekali bagi para pencari keadilan. Dasar adanya sistem gugatan sederhana ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Perma ini untuk mengantisipasi banyaknya sengketa perkara-perkara niaga atau bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan, sehingga tidak perlu mengajukan gugatan pada umumnya atau gugatan biasa yang makan waktu berlarut-larut. Seperti bagaikan bertulang hutan rimba, karena kalau gugatan seperti biasa itu sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi ini disederhanakan, ya, namanya gugatan sederhana, ya. Gugatan sederhana ini hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri, ya, tidak bisa diajukan ke pengadilan lain seperti pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Dalam gugatan sederhana ini nilai gugatan material, ya, berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2019 ini maksimal 500 juta. Jadi tidak boleh lebih dari 500 juta, ya. Kalau lebih 500 juta berarti masuk ke gugatan biasa. Jadi ada ketentuan, ya, dan syarat-syarat untuk mengajukan gugatan ini. Yang pertama, maksimal kerugian material yang diderita oleh penggugat itu sebesar 500 juta. Uniknya gugatan ini diadili atau diperiksa oleh hakim tunggal. Jadi hanya satu hakim, tidak punya majelis hakim. Jadi hakim tunggal, ya. Adapun jenis-jenis perkara yang bisa diajukan lewat gugatan sederhana ini adalah yang pertama, cedera janji atau wan prestasi. Misal jika ada teman kita yang ngutang, ya, ngutang itu bisa digugat secara sederhana, ya, di pengadilan negeri setempat, ya. Dan juga perbuatan melawan hukum yang mengalami kerugian dengan nilai tadi yang saya sebutkan tadi sebesar 500 juta. Itu misal, ya, ada nasabah dan pihak leasing selaku kreditur, nasabah selaku debitur, kan, yang mempunyai sengketa antara kedua belah pihak, itu bisa dilakukan gugatan sederhana, gitu. Kemudian gugatan sederhana ini tidak dapat atau dikecualikan terhadap sengketa hak atas tanah. Jadi untuk sengketa atau perkara tanah tidak dapat diajukan gugatan secara sederhana ini. Jadi kalau ada sengketa tanah tetap diajukan gugatan seperti biasa atau gugatan pada umumnya. Nah, ketentuan dasar pada sistem ini, guys, para pihak dalam gugatan sederhana ini terdiri dari yang pertama pasti penggugat dan tergugat, ya. Masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui alamat domisilinya,
itu tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Ketentuan selanjutnya ya, penggugat dan tergugat itu wajib berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Contoh, penggugat dan tergugat harus sama-sama berdomisili di kota Palembang, seperti itu kan. Ketentuan lain dari model ini adalah penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau jasa advokat. Jadi untuk mengajukan atau berperkara dalam gugatan sederhana ini, kalian boleh tidak didampingi jasa advokat, guys. Yang penting pihak yang berperkara hadir langsung dalam persidangan. Meski begitu, tentu tidak ada larangan juga menggunakan jasa advokat walau kalian harus berhitung dengan nilai gugatan yang diajukan yang ada lebih dari 500 juta. Setelah ada putusan pengadilan atau hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana ini, para pihak diberi waktu paling lama 7 hari untuk mengajukan keberatan di pengadilan tersebut ya. Jadi hanya ada keberatan, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Nah, keberatan itu harus diputus oleh hakim tunggal sebagai keputusan akhir. Jadi tidak diajukan upaya hukum lain, misal banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali. Terakhir, putusan terhadap gugatan sederhana ini dapat diajukan eksekusi seperti gugatan pada umumnya dan atau gugatan biasa, guys. Demikian edukasi mengenai tentang gugatan sederhana. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap support dan dukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, and share. Sampai jumpa. Salam Bravo Law Office.